Pada tanggal 31 Desember 2010, jasad John P. Wheeler yang ketiga, seorang konsultan tingkat tinggi Pentagon dan orang dalam di lingkungan pertahanan, ditemukan dibuang di tempat pembuangan sampah di Delaware. Tidak ada tersangka, tidak ada motif. Hanya sebuah insiden tragis yang malang. Atau benarkah begitu? Karena jika kamu melihat lebih dekat, Wheeler bukan satu-satunya. Di seluruh dunia, Litbang Pertahanan ASEC, para insinyur, peneliti, dan orang dalam terus ditemukan tewas atau menghilang sama sekali dalam keadaan yang aneh. Tapi semakin dalam kamu melihat, semakin sulit untuk mempercayainya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan hanya bagaimana dia meninggal, tapi apakah kematian keamtiannya ini saling terkait dan apa yang mungkin ikut terkubur bersama mereka. Bab 1. Konsultan tempat pembuangan akhir. John P. Wheeler yang ketiga pada dasarnya terlahir sebagai orang dalam yang sempurna. Dia lahir dari keluarga militer, lulus dari West Point, dan memimpin pasukan di pangkalan rudal Nike Hercules Amerika Serikat. Dia memiliki gelar hukum dari Harvard dan Yale, serta bekerja sebagai analis sistem untuk kantor sekretaris pertahanan, seorang aktivis, perencana senior di Amtrak, dan staf junior di Pentagon. Bisa dibilang riwayat hidupnya sangat mengesankan. Tapi disinilah bagian menariknya. Dari tahun 2004 hingga 2008, Wheeler bekerja langsung bersama para pemimpin pertahanan teratas, memberikan saran tentang akuisisi, logistik, dan energi di dalam Pentagon dan Angkatan Udara. Semua ini memungkinkannya mendapatkan pekerjaan di MITRE Corporation, sebuah organisasi yang didanai pemerintah federal yang bergerak di bidang penerbangan, sistem pertahanan, keamanan siber, dan lainnya, seringkali bekerja di balik layar proyek-proyek besar pemerintah. Jika John Wheeler III bukan jantung dari teknologi pertahanan di Amerika Serikat, dia jelas merupakan salah satu organ vital di sekitarnya. Pada tahun 2010, dia menambah satu lagi gelar ke dalam koleksinya, yaitu menjadi korban pembunuhan yang meresahkan dan misterius. Dalam arti tertentu, orang-orang sudah terbiasa mengharapkan hal-hal aneh dari Wheeler yang berusia 66 tahun. Dia adalah seorang eksentrik yang menjalani hidup dengan penuh semangat, seolah-olah menjelajahi setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Namun dia juga telah didiagnosis menderita gangguan bipolar dan pernah dirawat di rumah sakit karena hal itu pada tahun 2004. Pada akhir Desember 2010, semua masalah terburuknya tampaknya sudah berlalu. Dia telah merayakan Natal bersama keluarganya sebelum mengatakan bahwa dia perlu melakukan perjalanan singkat ke DC untuk urusan pekerjaan sebelum tahun baru. Kali berikutnya seseorang melihatnya, bukan secara langsung. Itu ada di rekaman CCTV yang buram dan terputus-putus. Setelah itu, dia tidak pernah terlihat lagi. Ketika Wheeler tiba di propertinya di Delaware, salah satu dari beberapa rumah yang dimilikinya, perilakunya mulai berubah dengan cara-cara yang nantinya akan semakin memperdalam misteri seputar kematiannya. Pada tanggal 28 Desember di Newcastle, Delaware, seorang pria yang diyakini adalah Wheeler terlihat melemparkan bom asap pengendali hama ke properti tetangga. Itu bukan tindakan acak. Dia telah terlibat dalam sengketa hukum selama bertahun-tahun dengan tetangga yang sama, berargumen bahwa pembangunan mereka menghalangi pemandangannya ke sungai Delaware. Pada tanggal 29, kondisinya tampaknya semakin memburuk. Dia terlihat dalam rekaman CCTV di luar sebuah garasi parkir, tampak sangat tertekan. Salah satu sepatunya robek dan dia tidak mengenakan mantel. Dia mengatakan kepada petugas parkir bahwa dia perlu menghangatkan diri sebelum membayar biaya parkir. Tetapi mobilnya sebenarnya diparkir di tempat parkir yang sama sekali berbeda beberapa mil jauhnya. Dalam semua rekaman keamanan, dia tampak gelisah dan ketakutan, seperti seseorang yang merasa sedang diawasi. Dia mengaku bahwa tas kerjanya telah dicuri, dan petugas parkir yang berbicara dengannya kemudian mengaku bahwa mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia kemudian meminta apoteker langganannya untuk mengantarnya ke stasiun kereta terdekat. Ketika apoteker itu menawarkan untuk memanggilkan taksi saja, Wheeler langsung lari. Sesuatu membuatnya percaya bahwa dia tidak bisa mempercayai siapapun. Mungkin sampai batas tertentu dia benar. Pada tanggal 30 Desember pukul 8 pagi, Wheeler berjalan terpincang-pincang masuk ke sebuah stasiun kereta bawah tanah dengan penampilan kotor dan acak-acakan. Dia membeli kopi lalu pergi. Tidak lama setelah itu, Wheeler mengunjungi sebuah kantor hukum dan tampak berusaha keras menyembunyikan wajahnya dari kamera keamanan. Dia mencoba mendapatkan tumpangan ke Philadelphia dari sebuah kantor administrasi usaha kecil. Terakhir kali dia terlihat adalah antara pukul 8 dan 9 malam. Malam itu, dia terlihat berkeliaran di pusat kota Wilmington dan secara kebetulan terekam oleh kamera pengawas. Tubuhnya dibuang ke dalam tempat sampah komersial dan tidak akan ditemukan sampai tempat sampah itu dikosongkan bersama sampah di tempat pembuangan akhir Cherry Island di Wilmington. Hal Brown, wakil direktur kantor pemeriksa medis, menyatakan bahwa penyebab kematian Wheeler adalah trauma tumpul non-penetrasi di atas leher.
Laporan autopsi juga mencatat adanya trauma tubuh yang luas. Dengan kata lain, ini bukan kematian alami dan bukan sesuatu yang bisa begitu saja dianggap wajar. Kita sudah tahu bagaimana, di mana, dan kapan, tetapi jawaban untuk siapa dan mengapa masih tetap belum terjawab, dan itu menakutkan. Di sisi yang paling biasa dan tragis, apakah Wheeler yang jelas-jelas sedang tertekan dan terkenal blak-blakan itu hanya kebetulan bertemu orang asing yang salah saat sedang dalam keadaan mania, lalu dipukuli sampai mati dan dibuang ke tempat sampah? Jam tangan dan cincin kelulusan yang mahal masih ada di tubuhnya saat ditemukan, jadi perampokan bisa dikesampingkan sebagai motif yang masuk akal untuk pembunuhan itu. Kecuali jika dia dirampok sesuatu yang tak ternilai namun mudah terlewatkan. Pengetahuan yang tersimpan di dalam otaknya yang akan hilang selamanya jika dia mengalami nasib buruk. Hanya beberapa hari sebelum insiden ini terjadi, dia mengirim email kepada temannya Richard Redes, di mana dia mengungkapkan kekhawatiran bahwa dia tidak yakin Amerika Serikat siap menghadapi ancaman perang siber yang akan datang. Apa yang membuatnya begitu yakin? Apakah Wheeler telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat? Keluarga Wheeler menawarkan hadiah sebesar $25.000 untuk informasi apapun yang dapat membantu memecahkan kasus pembunuhannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang pernah memberikan informasi. Istrinya, Catherine Claes, berspekulasi dalam sebuah wawancara dengan majalah Slate. Saya pikir mungkin tidak ada yang mengklaim hadiah itu karena mereka sudah dibayar. Cara mereka membuang mayatnya itu adalah keajaiban kalau ada yang menemukannya. Bagi saya, itu terdengar seperti pekerjaan seorang profesional. Thomas McInerney, seorang pensiunan perwira Angkatan Udara, mengatakan hal yang sama. Dengan kutipan, seorang pria dengan pengalaman seperti itu bisa saja ada unsur kejahatan untuk mendapatkan beberapa rahasia yang dia miliki. Seperti yang ditulis salah satu judul surat kabar, jasad ahli perang siber yang dibunuh ditemukan di tempat pembuangan sampah. Sangat menggoda untuk bertanya apakah jenis pekerjaan yang dilakukan John P. Wheeler III dan lingkungan rahasia yang ia masuki bisa berhubungan dengan apa yang akhirnya terjadi padanya. Jika dilihat sendiri, pertanyaan itu mungkin terdengar spekulatif. Dan jika ini adalah kasus yang terisolasi, mungkin akan tetap seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Bab 2, Klaster Marconi. Orang-orang yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam proyek teknologi, terutama yang melibatkan propulsi, sudah tidak asing lagi dengan kematian yang ganjil dan penuh kekerasan, bahkan ketika kematian itu tampaknya tidak sesuai dengan semua yang kita ketahui tentang mereka. Ini termasuk daftar yang mulai beredar secara online berisi 25 ilmuwan yang meninggal selama rentang 8 tahun antara 1982 dan 1990 saat mereka terhubung dalam beberapa cara dengan program pertahanan Star Wars yang terkenal itu. Kasus ini dikenal sebagai insiden kematian ilmuwan GEC Marconi, sesuai dengan nama perusahaan tempat mereka bekerja. Dr. Keith Bowden, seorang ilmuwan komputer senior dalam proyek tersebut, adalah yang pertama setelah menghadiri acara sosial di London sekitar tahun 1982. Saat dia mengemudi pulang, mobilnya kehilangan kendali saat melintasi jembatan, meluncur turun ke lereng dan masuk ke area rel kereta yang sudah tidak terpakai. Dia tewas seketika di tempat kejadian. Istrinya dan pengacaranya tidak pernah mempercayai penjelasan resmi bahwa itu adalah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk. Hal itu sangat tidak sesuai dengan kepribadian Dr. Bowden yang biasanya bijaksana, sehingga kekhawatiran mereka pun segera diabaikan. Pada tahun 1985, teknisi radar Roger Hill tewas oleh senapannya sendiri, dan mantan pekerja GEC Jonathan Walsh jatuh dari jendela hotelnya. Kebetulan, dia sempat bercerita kepada teman-teman dan orang-orang terdekatnya bahwa dia takut akan keselamatannya karena alasan yang tidak diketahui beberapa hari sebelum kematiannya tidak jauh berbeda dengan kekhawatiran yang pernah diungkapkan oleh John Wheeler. Namun, kematiannya akan menjadi semakin aneh dan menakutkan. Pada tahun 1986, seorang jenius sistem kontrol komputer berusia 24 tahun, Vimal Dajibai, jatuh hingga tewas dari sebuah jembatan gantung di atas sungai Avon dengan ketinggian 331 kaki. Mudah untuk berpikir bahwa ini mungkin hasil tragis dari seorang jenius yang terdorong ke ambang batas oleh tekanan. Kecuali hal itu tidak menjelaskan fakta bahwa celananya diturunkan sampai ke pergelangan kakinya dan ada luka suntikan jarum yang mencolok di salah satu bokongnya. Namun entah bagaimana, itu terasa tak seberapa dibandingkan dengan kematian Arshad Sharif pada tahun yang sama. Pelopor piringan deteksi satelit ini bertingkah sangat aneh pada hari-hari menjelang kematiannya. Namun tidak ada yang bisa mempersiapkan siapapun untuk apa yang terjadi selanjutnya. Dia mengikat tali di lehernya, melilitkannya di cabang pohon, lalu mengikat ujung lainnya ke bagian belakang mobilnya. Setidaknya itulah yang tertulis dalam laporan resmi. Dan itulah yang membuat para penyelidik tampaknya menyimpulkan hal itu dari TKP ilmuwan yang terpenggal itu yang duduk di dalam mobilnya.
Pada tahun 1987, dua peneliti lagi tewas dalam keadaan yang mencurigakan dan mirip, Richard Pugh dan Mark Wisner, yang keduanya bekerja untuk Kementerian Pertahanan. Keduanya ditemukan dengan kaki terikat dan kantong plastik dipaksa menutupi kepala mereka, sehingga membuat mereka mati lemas. Dalam kedua kasus tersebut, yang terjadi dalam rentang beberapa bulan, koroner menyatakan bahwa insiden ini adalah akibat dari, kutip, kecelakaan saat aktivitas seksual. John Britton, David Skills, Trevor Knight, Peter People, dan Andrew Hall, semuanya ilmuwan yang terlibat di MOD atau Marconi, meninggal karena keracunan karbon monoksida di rumah mereka selama periode ini. Sebuah kelalaian yang janggal untuk pria-pria yang profesional dan berhati-hati seperti mereka. Kematian aneh dan penuh kekerasan ini terus berlanjut hingga akhir tahun 80-an. Pada tahun 87, David Sands menabrakkan mobilnya ke depan sebuah kafe kosong dengan kecepatan tinggi dan langsung terbakar. Ada 2 kaleng bensin tambahan di dalam mobil bersamanya. Michael Baker, George Kuntis, dan Stuart Gooding juga tewas dalam kecelakaan mobil yang aneh. David Greenhall, seorang karyawan kontraktor pertahanan lainnya, melompat dari jembatan pada hari yang sama persis ketika Gooding meninggal. Dia meninggal beberapa hari setelah insiden itu. Tetapi saat sadar di rumah sakit, dia mengaku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baik Alistair Beckham maupun John Ferry meninggal karena menyetrum diri sendiri dalam bulan yang sama. Dan satu-satunya ilmuwan wanita dalam daftar kematian, Shawnie Warren, mengalami kematian yang sangat mengerikan pada tahun 1987. Dia disumpal mulutnya, dijerat, dan ditenggelamkan di air dangkal, yang saat itu oleh para penyelidik dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukannya sendiri. Seorang pelaku serial ditangkap atas kejahatan tersebut lebih dari 30 tahun kemudian pada tahun 2021. Tapi mengingat kegilaan dari semua yang terjadi di sekitar peristiwa ini, sulit untuk menyalahkan siapapun yang skeptis terhadap detail resmi apapun di sini. Sekilas, ini mulai terasa seperti pola yang mengganggu, sebuah era di mana beberapa ilmuwan yang terhubung dengan pekerjaan pertahanan dan dirgantara meninggal dalam berbagai keadaan, tanpa satupun penjelasan yang menghubungkan mereka. Tapi itu bukan akhirnya. Bab 3, Peta Zona Pembunuhan. Ketika Anda menempatkan 11 jasad yang ditemukan atau lokasi terakhir yang diketahui di peta Amerika Serikat, Anda langsung mulai melihat beberapa klaster data. Kasus-kasus ini bukanlah sekedar kebetulan statistik. Kita melihat 3 zona maut yang berbeda, di mana tampaknya sangat berbahaya menjadi ilmuwan tingkat tinggi di Amerika Serikat. Pertama, ada yang disebut jalur teknologi, yang membentang dari Massachusetts hingga Alabama. Salah satu yang pertama dalam pola ini adalah Amy Eskridge, yang meninggal pada 11 Juni 2022. Menurut pihak berwenang, itu adalah luka tembak yang dilakukan sendiri di Huntsville, Alabama. Jason Thomas terakhir terlihat di Wakefield, Massachusetts pada 12 Desember 2025. Mayatnya yang terendam air ditemukan di danau terdekat pada Maret 2026. 3 hari setelah Jason Thomas menghilang, pada 15 Desember, Nuno Loureiro ditembak mati di dalam foyer rumahnya di Brookline, Massachusetts, sekitar 30 menit berkendara dari tempat Thomas menghilang. Tapi entah bagaimana, ini justru menjadi tren yang paling tidak mengkhawatirkan, terutama ketika Anda melihat 2 kumpulan data lainnya, yaitu klaster New Mexico dan klaster California. Di California, yang jaraknya sangat dekat dengan Jet Propulsion Laboratory milik NASA atau JPL dan Caltech, kita punya 4 nama mencurigakan lagi untuk ditambahkan ke daftar. Michael David Hicks ditemukan tewas di rumahnya sendiri di Sunland pada 30 Juli 2023. Frank Mywald meninggal karena sebab yang tidak diketahui di Los Angeles pada 4 Juli 2024. Monica Reza menghilang saat sedang mendaki di Gunung Waterman dekat Los Angeles pada 22 Juni 2025. Dan pada 16 Februari 2026, Carl Grillmeyer ditembak mati di teras rumahnya di Llano Antelope Valley. Itu berarti ada seorang ilmuwan terkemuka di California yang ditemukan tewas atau menghilang setiap tahun sejak 2023. Rangkaian kasus ini dikenal sebagai koridor dirgantara. Dan di New Mexico, yang oleh para penyelidik disebut sebagai koridor nuklir, situasinya tampak sama suramnya. Pada Mei 2025, Anthony Chavez, seorang penduduk Los Alamos, menghilang tanpa jejak. Sebulan kemudian pada bulan Juni, Melissa Casais, juga dari Los Alamos, terakhir kali terlihat berjalan di sepanjang Jalan Negara 518 di Talpa sebelum menghilang. Dan setelah bulan Juli yang tenang, fenomena menakutkan ini kembali terjadi pada bulan Agustus ketika Stephen Garcia menghilang. Dia terakhir kali terlihat meninggalkan rumahnya di Albuquerque dengan membawa pistol yang sudah terisi, tetapi meninggalkan ponsel dan dompetnya di rumah. Dan pada tanggal 27 Februari 2026, Mayor Jenderal Purnawirawan William Neil McCaslin meninggalkan rumahnya dan tidak pernah kembali.
Setidaknya 11 ilmuwan telah meninggal atau menghilang sejak tahun 2022. Ditambah satu kasus pengecualian di Huntsville, kasus-kasus ini terkonsentrasi dalam kantong-kantong geografis yang rapat di 3 titik panas utama di seluruh Amerika Serikat. Tapi itu hanya jika Anda melihat gambaran besarnya di peta. Ketika Anda mulai menggali detailnya untuk benar-benar memahami kesamaan di antara para ilmuwan yang terlibat di sini, hampir mustahil untuk tidak merinding. Bab 4, diburu dan ketakutan. Sama seperti kumpulan kematian di tahun 1980-an, semua peneliti ini terlibat dalam industri dirgantara atau pertahanan dalam kapasitas tertentu. Salah satunya adalah mantan ilmuwan planet di Jet Propulsion Laboratory, sementara yang lain bekerja sebagai insinyur pada sistem pengamatan bumi canggih yang terkait dengan misi NASA di institusi yang sama. Yang lainnya telah menghabiskan bertahun-tahun dalam peran teknis atau pendukung yang terkait dengan laboratorium nasional seperti Los Alamos dan Kansas City National Security Campus. Bekerja di bidang mulai dari ilmu material hingga logistik dan infrastruktur. Pola ini juga meluas ke dunia akademis dan penelitian tingkat tinggi. Seorang fisikawan plasma yang memimpin pekerjaan di Plasma Science Infusion Center MIT muncul dalam jaringan yang sama bersama seorang peneliti Caltech yang sudah pensiun dan dikenal atas kontribusinya dalam studi eksoplanet dan materi gelap. Koneksi tambahan menjangkau Marshall Space Flight Center milik NASA dan bahkan hingga ke pimpinan senior di Laboratorium Riset Angkatan Udara. Mereka semua menunjukkan pola yang mirip dengan rentetan kematian Marconi yang mengkhawatirkan beberapa dekade sebelumnya. Namun hanya sedikit kasus dalam semua ini yang lebih aneh dan mengganggu daripada kasus Amy Eskridge, peneliti anti-gravitasi dari Huntsville yang menyebut dirinya sendiri demikian. Dia adalah pendiri dan CEO dari Institute for Exotic Science, sebuah organisasi penelitian yang berfokus pada propulsi canggih, energi titik nol, dan teknologi anti-gravitasi. Menjelang akhir hidupnya, Eskridge tampaknya menjadi sangat paranoid terhadap pekerjaannya dan mulai takut bahwa dia sedang diintai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu terhadap apa yang dia lakukan. Paranoia ini menjadi begitu parah sampai-sampai dia mempekerjakan mantan perwira intelijen Inggris untuk mengawasinya. Namun sayangnya hal itu ternyata tidak cukup. Dia mengaku pernah mengalami serangan fisik seperti luka bakar dari semacam senjata energi terarah yang tidak diketahui, serta serangan psikologis seperti pelecehan dan pengawasan terus-menerus. Dan nasib yang sama juga menimpa Eskridge yang ditemukan di rumahnya tewas akibat luka tembak dengan senjata api yang dibuang di dekatnya. Itu tampak seperti kasus yang cukup jelas dan sederhana dengan caranya sendiri yang sangat tragis. Namun, salah satu teman Eskridge melaporkan sebuah pesan yang diduga ia tinggalkan kepadanya sebelum kematiannya, yang berbunyi, "Jika kamu melihat laporan bahwa aku bunuh diri, aku sama sekali tidak melakukannya. Jika kamu melihat laporan bahwa aku overdosis, aku sama sekali tidak melakukannya. Jika kamu melihat laporan bahwa aku membunuh orang lain, aku sama sekali tidak melakukannya." Namun tentu saja, kata-kata seseorang yang berada dalam tingkat tekanan mental yang ekstrim seperti itu tetap perlu dipertimbangkan. Ayah Eskridge mengatakan bahwa kematiannya tidak sepenuhnya mengejutkan, mengingat masalah kronis yang dia alami sepanjang hidupnya. Apa arti semua ini? Kemungkinan besar tidak banyak artinya. Jika dilihat di bawah mikroskop dengan mempertimbangkan baik penyebab kematian maupun sifat spesifik pekerjaan masing-masing orang yang terlibat, sangat kecil kemungkinannya bahwa ini lebih dari sekedar tragedi acak kehidupan dan kematian bagi semua yang terlibat. Dan faktanya, dalam banyak kasus, teman dekat dan keluarga dari orang-orang yang hilang dan meninggal telah menyebut penyebaran teori konspirasi online tentang orang yang mereka cintai sebagai sesuatu yang konyol dan memanfaatkan keadaan. Tapi jika Anda bekerja di bidang dirgantara, mungkin tidak ada salahnya untuk tetap sedikit berhati-hati. Siapa tahu. Karena pola-pola seperti ini cenderung bertahan, diam-diam tetap ada di benak Anda lama setelah fakta-faktanya tampak sudah jelas. Sekarang, coba cari tahu, kenapa semua orang yang berhubungan dengan JFK tiba-tiba dan secara misterius terbunuh? Atau tonton ini saja.